ya, wal fudul, kalimat yang berlebih-lebihan. Jadi Bapak sekalian, ini disebut perkataan yang berlebihan. Kalau sekarang interpretasinya itu bukan cuma lidah. Ini maksudnya. Orang kumpul nih, ngabuburit. Itu istilah Sunda yang sudah jadi nasional itu. Ngabuburit. Kegiatan sambil nunggu berbuka puasa. Ngobrol dia. Sono kemari, itu namanya fudul. Yang kalau dia diam aja nggak ada masalah, fudul namanya. Kan sekarang orang walaupun kumpul 10, 20 nggak ada yang ngomong, diem semua, apalagi puasa, tapi tangannya ngomong. Itu juga termasuk fudul. Yang repotnya lagi, fudul itu hari Jumat khatib sedang berkhutbah, dia main HP. Fudul. Memang mulutnya tidak ngomong. Iza qulta ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Mulut. Apabila kau bilang pada temanmu sementara khatib sedang berkhutbah, kau melakukan kesia-siaan. Lah kan saya nggak ngomong, cuma begini. Jadi waktu selesai dia bilang gini, Pak Ustadz terima kasih ya, berkah nih Pak Ustadz khutbah di sini apa? Urusan saya beres. Urusan apa? Tadi khutbah saya pasarin laku Pak Ustadz. Dalam hati astagfirullahaladzim. Berarti kan dia nggak dengar khutbah. Fudul. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abil Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Zil Karamah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah. Anna allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn al-Fadil bi isnadihi anil Hasani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa idzan an-nasu yatalahawna faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ji'tu wa ana uridu an ukhbirukum bi lailatul qadri ghaira anni khasyitu an tatakallu alaiha wa asa ayyakuna khairan
fatlubuha fil ashri fitis'in baqina wa fi sab'in baqina wa fi khamsin baqina wa fi salasin baqina wa fi akhiri lailatin tabqa wa min amaratiha annaha lailatu baljatu samhatin laharatin wala baridatin tatlu syamsu fi sabihatiha laisa laha syi'aun man qamaha imanan wahtisaban ghafirallahu lahu ma taqaddama min qabli dzalika min dzambin. Qala al-faqihu rahimahullah, berkata al-faqih rahimahullah, ya, sahibul kitab Abu Lais Nasir bin Muhammad As-Samarqandi. Haddatsana Muhammad bin Fadli bi isnadihi anil Hasani. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl dengan sanadnya dari Al-Hasan. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa idzan annasu yatalahawna. Bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Ketika itu halayak ramai, manusia sedang bersama-sama. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ji'tu ana wa uridu an ukhbirukum bilailatil qadri, ya, bilailatil qadri. Aku datang dan aku ingin memberitahukan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Jadi ini bagus ya, kita mau masuk Ramadan, kemudian Nabi ya tanpa diminta oleh sahabatnya tetapi memberitahukan, ya, jitu wa ana uridu an ukhbirukum bilailatil qadri. Aku datang dan aku berkehendak memberitahukan kepada kalian malam Lailatul Qadar. Wa anni khasyitu an tatakallu 'alaiha. Selain bahwa aku khawatir, ya, kalian jangan semata-mata melakukannya itu karena malam Lailatul Qadar. Wa asa ayyakuna khairan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar itu menjadi sebuah kebaikan. Fatlubuha fil ashri fitis'in baqina. Carilah Lailatul Qadar itu fil ashri, pada 10 terakhir Ramadan. Fitis'in baqina, pada 7 yang tersisa. Artinya 7 hari waktu yang tersisa. Berarti malam 23. Ya. Jadi dari 10 yang terakhir di malam sisa 7. Ini bahasa Nabi ini, beliau kenapa nggak disebut aja malam 23 gitu loh. Ya, tetapi beliau mengatakan fatlubuha, carilah Lailatul Qadar itu fil ashri, pada 10 terakhir Ramadan, fitis'in baqina, pada 7 hari yang tersisa. Nah, kalau 10 dikurangi 7 itu 3. Berarti malam 23. Maaf itu fitis'in, maaf ya, 9. Kadang-kadang suka keliru. Fitis'in baqina, pada 9 yang tersisa. Maksudnya malam 21. Ya, keliru. Wa fi sab'in baqina, dan pada 7 hari yang tersisa. Berarti 23. Jadi malam cari malam 21, malam 23. Wa fi khamsin baqina, dan pada
5 hari yang tersisa. Berarti malam 25. Wa fi salasin baqina, dan pada 3 hari yang tersisa. Berarti malam 27. Wa fi akhiri lailatin tabqi, dan pada akhir daripada malam Ramadan yang tersisa, malam 29. Bahasanya seperti itu Nabi ya. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Cari. Maka akan didapati malam ya Lailatul Qadar. Wa min amaratiha, dan di antara tanda-tandanya Lailatul Qadar itu annaha lailatun baljatu samhatin, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang tenang. Laharatun, tidak ada panas, tidak gerah, tidak panas. Wala baridatun, dan tidak dingin. Cuaca pada malam itu tidak panas, tidak gerah, dan tidak dingin. Itu cirinya. Ini kan sebenarnya kalau kita mau memperhatikan itu, bulan Ramadan di musim panas ya, kita akan merasakan ini ya, akan merasakan ini. Kalau kita di musim hujan, di musim dingin, kita juga akan merasakan ini. Artinya ada cuaca di mana nggak dingin malam itu. Kalau musim panas, malam itu tidak gerah, tidak panas. Nah, itu cirinya itu. Tatlu samsu fi sabihatiha laisa laha syi'aun. Terbit matahari pada pagi esok harinya tidak ada syi'aun, ya, sinar yang menyengat. Jadi cahayanya ada, tetapi mataharinya tidak menyengat, tidak panas. Itu malamnya Lailatul Qadar. Man qamaha imanan wahtisaban, barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, artinya di malam itu dia beribadah, dia sholat, imanan wahtisaban, karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu hanya mengharap kepada Allah saja. Ghafarallahu lahu makana qabla dzalika min dzambin, Allah akan mengampunkan baginya dari segala ya yang ada sebelum demikian itu, dosa-dosanya. Jadi dosa yang lalu itu dihapus semua. Dalam 21, 23, 25, ya, 27, 29. Nah, kan ada hadis sahih dan itu dipegang kalau di Saudi Arabia, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, ya, di kota Madinah. Malam 27 itu adalah malam yang dipegang. Karena memang ada hadis yang menjelaskan Lailatul Qadar itu di malam 27. Banyak itu. Ya, banyak perhitungan dan cara menghitungnya ulama, di kalangan ulama, tentang malam Lailatul Qadar. Termasuk pada Lailatul Qadar itu ya jatuh pada bilangan ya, pada bilangan ke-27. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri terus itu ada yang mengatakan jatuhnya Lailatul Qadar itu pada 27. Dan memang ada hadis itu. Tapi kalau dilihat dari hadis ini, maka kan terjadinya itu
21, 23, 25, 27, 29, 5. 5 malam kemungkinannya. Nah, di dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak orang yang menyaksikan. Jadi dia bisa melihat apa yang disebutkan oleh Nabi itu, malam itu tenang, tidak panas, tidak dingin, tidak gerah. Dia bisa melihat yang digambarkan bahwa angin tidak bertiup, air tidak bergerak. Pada malam itu, ya, pada Lailatul Qadar itu, ada orang yang diperlihatkan. Nah, kalau menurut pengakuan mereka itu, lebih cenderung kepada hadis yang disebutkan ini. Jadi, pada malam tertentu itu, mohon maaf, pada tahun tertentu itu jadinya itu bisa jadi sama atau berbeda pada tahun yang berbeda. Ya, jadi bisa jadi yang hadis tentang malam 27 memang pernah terjadi malam 27. Tetapi ada gambaran di antara mereka itu yang menemukannya itu bukan malam 27. Ada lagi di kalangan ulama itu ya, membuat rumus mulai puasanya hari apa. Kalau mulai hari puasanya hari Minggu, maka jatuhnya tanggal sekian, malam sekian. Kalau Senin sekian, itu ada rumus. Tapi itu semua Bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada masing-masing kita. Masing-masing kita. Nah, di antara yang lebih detail disebutkan di dalam kitab-kitab itu, bahwa orang yang mau mendapati malam Lailatul Qadar itu, dia sudah menantinya itu sudah lama. Jadi kalau ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu maknanya 3 bulan mempersiapkannya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan banyak di antara mereka di kalangan ulama-ulama 3 bulan ini puasa yang sambung menyambung. Ya, puasanya itu jadi bukan 1 bulan Ramadan, tapi 3 bulan. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kembali lagi, ini bukan syariat, ini adalah tarikat. Ya, oleh sebagian ulama-ulama, mereka itu diwasiatkan seperti itu. Nah, jadi 3 bulan itu masa lapar. 3 bulan itu masa ya prihatin ya. Maka mereka juga berbukanya tidak seperti kita. Jadi memang benar-benar makan itu hanya untuk meluruskan tulang belakang. Sehingga di kalangan mereka, orang yang berbuka puasa perutnya kenyang, dia tidak akan bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Buka puasa, perutnya kenyang, dia tidak bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Jadi orang yang menyaksikan itu adalah salah satu cirinya itu lapar orang. Menahan lapar. Nah, kita kalau buka puasa, dari mulai buka sampai pulang tarawih, belum selesai-selesai juga. Belum selesai menghabiskan maksudnya. Ya. Ya. Tetapi ulama mengatakan apabila dia sholat maghrib, sholat isya berjamaah, ada yang mengatakan apabila dia sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Nah, paling kita yang menjaga yang ini, jaga aja sholat berjamaahnya, maka insya Allah 10 terakhir itu pasti mendapatkannya. Ya, nilai. Tapi kita tidak menyaksikan kalau makannya masih kenyang. Sahurnya kenyang, buka puasanya kenyang. Nggak bisa. Ya, dan persiapkannya itu dari sekarang nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya.
Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, berkata al-faqih radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, qad ishtaratan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail wa siyamin nahar al-iman wal ihtisab. Mempersyaratkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada qiyamul lail, artinya sholat taraweh atau sholat malam lainnya di luar taraweh selama Ramadan, wasiyamun nahari, dan puasa di siang harinya itu, apa syaratnya? Al-iman. Pertama, dasarnya memang dia mengimani itu perintah. Wal ihtisab. Yang kedua, ihtisab. Dia tidak ingin masuk surga. Dia tidak ingin takut dengan neraka. Ihtisab itu maknanya cuma mengharapkan keridhaan Allah saja. Jadi kata ihtisab itu ngomongnya mudah, tetapi melaksanakannya itu susah. Imanan wahtisaban, karena iman artinya yakin itu perintah Allah. Wahtisaban maknanya tidak mengharapkan apa-apa. Jadi kalau dia ibadahnya masih pengen masuk surga, ibadahnya masih pengen menikah sama 70 bidadari, dia tidak termasuk ihtisab. Jadi ihtisab itu melakukannya karena Allah saja. Nah itu syaratnya. Ya, jadi Nabi mempersyaratkan pada qiyamul lail dan puasa siangnya itu al-imanu, pertama iman, wal ihtisabu, yang kedua ihtisab. Hanya mengharapkan Allah, tidak mengharapkan yang lain. Nah, ini paradoks nih Bapak-bapak sekalian. Kan kalau di Ramadan kita disuruh berdoa memperbanyak. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kan itu hadisnya jelas. Lalu kalau ada hadis yang mengatakan imanan wahtisaban, tidak mengharapkan surga, kan perintahnya jelas itu. Ya. Nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung dari kerasnya api neraka. Apakah itu tidak paradoks? Jawabannya tidak. Jadi hadis yang menjelaskan bagi para pemula, hadis yang menjelaskan kepada orang awam, hadis yang menjelaskan kepada orang yang perlu stimulus, maka doa itu harus ditanamkan. Oleh karena itu kalau di masjid ngambilnya yang umum. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin di dalam satu masjid itu kecuali variannya itu banyak, macam-macam. Nah, mana buktinya? Kalau imanan wahtisaban itu bukan surga. Saya lupa ini apakah ada di dalam kitab ini, hadisnya itu begini. Istri Nabi itu tanya, ya Rasulullah, kalau aku menjumpai Lailatul Qadar, apa yang aku minta? Kan Lailatul Qadar itu malam mustajab. Apabila dia meminta sesuatu, pasti diberikan. Istri beliau bilang, kalau aku menyaksikan Lailatul Qadar itu, yang harus aku minta itu apa? Kalau bapak, ibu, mintanya apa tuh kalau Lailatul Qadar bisa ketemu? Pasti minta umur panjang, rezekinya banyak, halal, anaknya soleh-soleha. Saya udah tahu tuh urutannya itu, ya. Ya, hidup senang, mati masuk surga, terhindar dari neraka, itu udah pasti.
Apa yang diajarkan Nabi kepada istrinya ketika Sayyidah Aisyah mengatakan apa yang aku ucapkan ketika Lailatul Qadar, aku bisa melihat. Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau ucapkan ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau sang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, zat yang maha memberi maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Enggak disuruh minta surga, enggak disuruh untuk menghindar dari api neraka. Itu yang dimaksud dengan ihtisaban. Jadi kalau kita menyuruh anak kita puasa, setiap berbuka kita kasih uang, atau dikumpulkan pada Idul Fitri dia dikasih ini 30 hari sekian, stimulus itu penting bagi pemula. Orang yang masih bimbang agamanya, tanamkan kamu masuk surga. Dan di zaman Nabi itu menikah itu mahal, lebih mahal dari rumah, lebih mahal dari kebun. Lakukan, kau nanti akan dinikahkan 70 bidadari. Ini jangan lupa, instrumennya ini adalah bagi pemula yang imanannya belum yakin, belum kuat, seperti halnya di masjid kita, campuran. Sudah minta saja. Tapi bagi orang yang sudah memahaminya, bahwa kata ihtisaban itu enggak lagi minta surga, tidak lagi takut sama api neraka, terserah Allah. Itu maknanya ihtisaban. Nabi tidak mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada anaknya untuk minta surga. Tidak ada hadis. Ketika bertemu dengan Lailatul Qadar, tidak ada. Nah, ini penting. Kalau begitu, kualitas ibadah kita dari tahun ke tahun itu harus yatarakka, dinaikkan, didongkrak. Tapi kita boleh nggak mengucapkan seperti halnya bersama-sama? Nggak apa-apa. Karena memang itu sebuah kebersamaan, menyemangati orang ketika taraweh. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Enggak apa-apa. Tetapi yang dalam hati kita itu adalah ihtisab. Itu yang penting. Jadi beda, ya. Subhanallah. Ini Bapak-bapak saya sekalian, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, ya. Jadi syaratnya itu iman dan ihtisab. Wal imanu, dan iman itu wa at-tasdiqu bima wa'adallahu lahu minats sawabi. Iman itu adalah membenarkannya hati seseorang bima wa'adallahu lahu, dengan apa yang Allah janjikan untuknya minats sawab, pahalanya, karunia, balasan. Dia yakin tuh maknanya iman. Wal ihtisab ayyakuna muqbilan alaihi khasi'an lillah. Dan ihtisab itu bahwa dia muqbilan alaihi, orang yang berhadapan menghadap Allah Ta'ala, khasi'an lillah, dalam keadaan khusyuk kepada Allah. Enggak ada surga itu, enggak ada. Itu maknanya ihtisab. Ya, jadi ini sebuah pendalaman kalimat yang selama ini dikatakan iman dan wahtisaban, di sini dijelaskan seperti itu. Jadi maknanya muqbilan alaih, dalam keadaan tampil di hadapan Allah, khasi'an lillah, dalam keadaan khusyuk kepada Allah. Apa maknanya? Koneksi antara hati dengan ucapan. Itu khusyuk namanya. Ya. Dan ini nggak mudah. Mohon maaf Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, nggak mudah mensikapi, memahami tentang ihtisab itu. Kalau kita tidak dibantu oleh sahibul kitab ini tadi.
Fa idza aradal abdu ayyana lasawaba wal fadaila. Apabila bermaksud seorang hamba untuk mendapatkan pahala dan keutamaan-keutamaan, allati dzakarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyebutkan pahala dan keutamaan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayambaghi ayya'rifa hurmatasy syahri, maka siogianya dia mengerti, dia memahami hurmatasy syahri, kehormatan bulan Ramadan. Pahami dulu tuh, ya, hurmatasy syahr, kemuliaannya ya bulan suci Ramadan. Wa yahfazu fihi lisanahu, dan dia menjaga pada bulan itu lidahnya, minal kizbi, dari berbohong, wal ghibati, membicarakan fakta keburukan orang lain. Jadi ghibah itu membicarakan fakta 100% benar, tapi tentang kesalahan orang lain. Ya, wal fudul, kalimat yang berlebih-lebihan. Jadi Bapak Saudara sekalian, ini disebut perkataan yang berlebihan. Kalau sekarang interpretasinya itu bukan cuma lidah. Ini maksudnya. Orang kumpul nih, ngabuburit. Itu istilah Sunda yang sudah jadi nasional itu. Ngabuburit. Kegiatan sambil nunggu berbuka puasa. Ngobrol dia. Sono kemari, itu namanya fudul. Yang kalau dia diam aja nggak ada masalah, fudul namanya. Kan sekarang orang walaupun kumpul 10-20 nggak ada yang ngomong, diem semua, apalagi puasa, tapi tangannya ngomong, itu juga termasuk fudul. Jadi min itlaqil lisan wa iradatil jawarih, disebutnya menjaga mulut tapi menjaga kesemua, tangan. Maaf nih ya, ada nuansanya ini ibu-ibu, tapi bukan ibu sini, bukan. Dia kan capek tuh, masak, cuci, bersih-bersih. Kemudian ketika dia mau menunggu maghrib itu, sambil rileks dia nonton TV. Tetapi pilihannya itu fudul. Silet. Itu jamnya pindah semua. Infotainment yang semacam itu jamnya pindah semua. Itu fuduli. Kasih tahu tuh sama istri kita. Jadi fudul bukan cuma sekedar lidah, tangan. Ya, saya sering gitu kalau di airport, di terminal, ya, di tempat ya konsentrasi orang banyak gitu. Saya perhatiin seperti stasiun dulu, stasiun itu berisik, Pak. Sekarang di stasiun nggak berisik, di airport itu nggak berisik, tenang. Tapi nggak ada yang diem. Ya. Yang repotnya lagi fudul itu hari Jumat, khatib sedang berkhutbah, dia main HP, fudul. Memang mulutnya tidak ngomong. Iza qulta ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Mulut. Apabila kau bilang pada temanmu sementara khatib sedang berkhutbah, kau melakukan kesia-siaan. Lah kan saya nggak ngomong, cuma begini. Jadi waktu selesai dia bilang gini, Pak Ustadz terima kasih ya, berkah nih Pak Ustadz khutbah di sini apa? Urusan saya beres. Urusan apa? Tadi khutbah saya pasarin laku Pak Ustadz. Dalam hati astagfirullahaladzim. Berarti kan dia nggak dengar khutbah. Fudul.
Jadi jangan dibilang gini, itu kan yang diomongin mulut, ngomong. Nah, Al-Quran itu menjelaskan dengan tangan itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini aku tutup mulut mereka itu. Wa yukallimu aidihim, yang berbicara tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang jadi saksi kedua kakinya apa yang mereka lakukan. Itu Quran. Al-yauma itu alif lamnya itu ulama tafsir mengatakan alif lam li ahdi zikri. Alif lam yang kembali kepada ayat sebelumnya, konteksnya bicara apa? Ayat sebelumnya itu berbicara kiamat, berarti ditutup mulutnya itu nanti hari kiamat. Itu penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa alif lam pada kalimat al-yauma, alif lamnya itu adalah li ahdil khuduri. Pada saat dimana hari itu memang terjadi sebuah pola itu. Sekarang yang ngomong bukan mulut. Sampai-sampai minta duit sama bapak, anak kita nggak ngomong, pakai WA. Mau pamitan, pakai WA. Tapi kalau dia lagi Ramadan, bisa jadi itu termasuk fadul. Ya. Jadi wa yahfazu fihi lisanahu, dia menjaga pada Ramadan itu lisannya minal kizbi, dari berbohong, wal ghibati, ya, bicara tentang kebenaran, keburukan pada orang lain, wal fuduli, dan fudul. Wa yahfazu jawarihahu minal khotoya wazzalali, dan dia menjaga anggota tubuhnya dari kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran. Wa yahfazu qalbahu anil hasadi, dan dia menjaga hatinya dari dengki. Wa adawatal muslimin, adanya permusuhan, kebencian terhadap orang-orang yang sesama muslim. Fa idza fa'ala dzalika, apabila dia melakukan yang demikian itu, fayambaghi ayyakuna khaifan, maka siogianya hendaknya ada rasa takut dalam dirinya, annallaha yaqbalu minhu wa la yaqbal, bahwa sesungguhnya Allah bisa menerima ibadah yang dia lakukan atau tidak diterima. Pastinya punya takut gitu. Jadi Bapak saya sekalian, kalau kita lagi asik gitu, astagfirullahaladzim, sadar gitu, kita fudul nih. Kita mesti ingat nih, bilang gini, ini ibadah hari ini diterima apa enggak nih oleh Allah. Pasti turun tensinya itu. Ini udah rumus. Apabila kita cenderung melakukan kesalahan, buru-buru taubat. Ikut ghibah, ikut namimah, ya, atau berbohong, buru-buru taubat. Tadi saya bercanda, ya bukan begitu. Yang benar tuh begini. Habis itu bilang, ibadah saya ini diterima apa enggak? Turun tuh tensinya. Enggak mau lagi dia melakukan. Jadi orang yang tidak melakukan itu, dia tetap aja asik, manis. Subhanallah. Ya, jangan. Jadi kalau bisa mah, jangan lihat yang begitu-begitu. Ya, jangan. Ya, pelihara. Kalau bisa, kalau tidak penting, jangan lihat HP selama dia puasa Ramadan. Bisa nggak kira-kira? Ini orang mau berangkat kerja nih, udah setengah HP-nya ketinggalan, balik lagi. Ambil HP-nya. Tapi kalau dia mengajak istrinya ketinggalan di mall, dia lupa, disuruh naik Gojek, naik Grab Car. Gitu.
Enggak dipanggil, diambil lagi. Nilainya jauh bener gitu. Udah, kamu naik Grab aja ya sayang ya, pakai sayang sih. Cuma mah HP aja kalah. Subhanallah. Ya, jadi gitu Pak. Kita amalin. Kalau kita asik fudul, bilang, ibadah saya ini diterima apa ditolak? Turun tuh. Sama dengan orang ketika dia tidak terima ayahnya meninggal, tidak terima kekasihnya meninggal, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hayati. Kita punya Allah, kita kembali kepada Allah, itu turun. Nggak akan orang berontak. Ya, dia akan menerimanya. Wa qad zakara an ba'dil hukama'i annahu kana yakun. Sungguh disebutkan dari sebagian hukama, ya, orang-orang yang mengerti tentang hikmah, annahu kana yakun, bahwa sebagian hukama itu mengatakan, ilahi qaddamanta li sahibil musibati fid dunya al ajra wa fil akhirati sawaba. Ilahi in aradta alaina hadza saum fala tahrimna ajral musibati ya ma'rufan bil ma'ruf. Ini ungkapan sebagian ahli hukama, orang yang mengerti hikmah, rahasia-rahasia ilmu hukama itu. Ilahi qaddamanta li sahibil musibati fid dunya wal akhirah. Ya fid dunya al ajri wa fil akhirati sawab. Wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah menjamin orang-orang yang terkena musibah itu di dunia meninggal, rumahnya terbakar habis. Semua musibah-musibah itu al-ajra, di dunia kau berikan balasan, wa fil akhirati sawab, dan di akhirat itu kau berikan pahala. Ilahi in aradta alaina hadzal saum, wahai Tuhanku, bila kau berkehendak kepada kami salat puasa kami ini, ya, in aradta alaina hadzal saum, apabila kau bermaksud, kau menginginkan puasa-puasa kami ini, fala tahrimna ajral musibati al ma'ruf bil ma'ruf, maka jangan kau haramkan, ya, pahala musibah itu, ya ma'ruf bil ma'ruf, wahai Tuhan, ya, yang mengetahui terhadap segala sesuatu yang bernilai kebaikan. Gini Pak, ini harus dijelasin. Ada hadis mengatakan itu, kullu amal ibni Adam lahu. Semua ibadah anak Adam itu buat anak Adam. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasamu itu untukku, bukan untuk kamu. Ini karakter puasa. Jadi puasa, manakala kita berbuka, bismillahirrahmanirrahim, batal, puasa itu keluar dari tubuh kita itu. Ya tarakka ila sama, naik ke langit. Sampai ditulis, ditaruh di tempat fi'iliyin. Beda dengan sholat, zakat, haji, sedekah, tidak. Masuk rekening orang yang melakukannya. Tapi puasa, fa'innahu li, puasamu untukku. Nah, dia mengatakan orang yang terkena musibah itu kan pahalanya udah jelas, ya Allah. Dan bila kau bermaksud terhadap puasa yang akan aku berikan ini, maka jangan kau tahan, kau haramkan, artinya jangan kau tahan pahala dari musibah itu tadi. Artinya kita minta
karunia ma ajra fid dunya as-sawabu fil akhirah itu setiap hari ketika diambil kita minta, itu maknanya. Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Keluar tuh puasa. Nah, dia bilang, ya Allah, bila puasaku ini, ya, kau kehendaki terhadap puasaku ini, maka jangan kau palingkan, jangan kau haramkan, jangan kau hilangkan pahala yang kau berikan kepada orang yang terkena musibah. Berikan kepada kamu. Minta tiap hari. Karena catatannya langsung. Jadi puasa itu manajemennya bukan manajemen malaikati. Khusus puasa itu manajemennya manajemen ilahi. Bukan malaikati. Kenapa? Karena malaikat tidak mampu mendeteksi puasa. Sholat dilihat sama malaikat. Haji dilihat sama malaikat. Sedekah dilihat sama malaikat. Zakat dilihat. Puasa tidak ada yang terlihat. Itu mengapa manajemennya diambil sama Allah. Apa bedanya orang puasa dengan tidak puasa? Enggak ada bedanya. Kalau jalannya rada lemes dikit juga orang duga puasa. Ya, kalau jalannya agak kenceng, jangan-jangan enggak puasa. Karena memang enggak ada tandanya. Apa tandanya? Enggak ada. Ya. Warwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala, telah meriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah berpuasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana lailatus salisati wal isyirin, maka tatkala datang malam ke-23, qama, beliau sholat malam, wasalla, ya, dan beliau bangun kemudian mengerjakan sholat, hatta madat sulusul lail, sehingga berlalu, ya, sepertiga malam. Summalamma kanat lailatul rabi'i wal isyirin, kemudian tatkala datang malam ke-24, lam yakhruj ilaina, Nabi tidak keluar bersama kami. Falamma kanat lailatul khamsi wal isyirin, maka tatkala malam ke-25, kharaja ilaina wa shalla bina, Nabi keluar dan Nabi sholat bersama kami. Hatta mada syatrul lail, sehingga melewati sampai pertengahan malam. Bukan cuma sepertiga, tapi sampai pertengahan malam. Fakulna, maka kami bertanya, lau nafaltana laitlatana hadha, mengapa tidak kau melaksanakan sholat sunnah, ya, bersama kami, sehingga kami bisa bersama-sama seperti malam ini. Faqala, maka Nabi menjawab, innahu man kharaja wa qama ma'al imami, sesungguhnya orang yang keluar dari rumahnya, wa qama ma'al imami, dan dia sholat malam bersama imam, berarti sholat berjamaah, hatta yansarifu, sehingga selesai melakukan sholat malam tarawih, kutiba lahu qiyamu lailatin, dituliskan baginya sholat satu malam penuh Ramadan, di 10 terakhir terutama itu. Jangan tinggalkan kecuali sholat berjamaah, yang wajib berjamaah, sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat tarawih. Ya, kutiba lahu qiyamu lailatin, dituliskan baginya sholat satu malam. Sumalam yusalli bina filati sabi'ati wal isyirin, kemudian Nabi tidak sholat lagi bersama kami pada malam 26.
Falamma kanat lailatus sabi'i wal 20, maka tatkala malam 27, jadi Nabi itu hanya malam-malam ganjil bersama di masjid, selebihnya beliau di rumah malam genapnya. Qama wa jama'a ahluhu. Ya, pada malam 27 beliau bangun wa jama'a ahlahu dan dikumpulkan keluarganya. Wa shalla bina dan beliau salat bersama kami. Hatta khosaina ayyafutanal falah. Sehingga kami khawatir ayyafutanal falah. Ya, luput dari sebuah kebahagiaan. Ya, qulna waman falah. Ya, apa yang dimaksud dengan falah? Qala as-sahur. Yang dimaksud sahur. Jadi malam 27 Nabi membangunkan semua istrinya, sholat bersama di masjid, menghidupkan sampai mereka mengatakan hampir saja kami luput tidak melakukan falah, tidak melakukan sahur. Jadi malam 27 itu dari Isya itu sampai nyambung. Ini yang diamalkan oleh ulama-ulama di Mekah, Madinah. Malam 27 itu semuanya keluar sehingga Masjidil Haram itu seperti musim haji. Mudah-mudahan bapak-bapak, ya, ibu-ibu bisa punya uang, bisa umroh Ramadan 10 terakhir. 21, 23, 25, 27, terlebih malam 27 seperti musim haji, keluar semua dari pelosok negeri itu tadi, karena memang ada hadis yang menjelaskan malam 27 dibangunin, ayo ke masjid semua, ke masjid semua. Ya, subhanallah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha wallahu a'lam.